Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 11A yang beranggotakan Adi Nitya Ngesti Utami dengan NIM 200610225, Elvani Malihatus Salka dengan NIM 200610006, Fadila Ananda Putri dengan NIM 200610066. Kemudian ada Naila Horirotus Zakia dengan NIM 200610125, Widya Usi Salsabila dengan NIM 200610154, Wildan Ari Wiguna dengan NIM 200610018. Setelah itu ada Yahya Effendi dengan NIM 200610039, Yoga Bakti Pamungkas dengan NIM 200610048. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai siklus pendapatan pada Maritim Engineering. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagihkan sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan ini adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Dalam siklus pendapatan terdapat 4 aktivitas utama, yaitu yang pertama entry pesanan penjualan, kedua pengiriman, ketiga penagihan dan piutang usaha, yang keempat penerimaan kas. Selanjutnya ada beberapa fungsi yang terkait dalam siklus pendapatan nih. Yang pertama yaitu fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini memiliki tanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman, dan dari gudang mana barang akan dikirim. Kemudian yang terakhir yaitu mengisi surat pengiriman. Lalu yang kedua ada fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Karena sebagian besar penjualan yang terjadi dalam perusahaan adalah penjualan kredit, maka sebelum order dari pelanggan dipenuhi, harus lebih dahulu diperoleh otorisasi penjualan kredit dari fungsi kredit ini. Yang ketiga, fungsi gudang memiliki tanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Fungsi ini berada di tangan bagian gudang. Yang keempat, yaitu fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otorisasi dari yang berwenang. Kemudian fungsi penagihan. Fungsi penagihan ini memiliki tanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan salinan faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Fungsi ini berada di tangan bagian penagihan. Yang terakhir, fungsi akuntansi memiliki tanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur, serta membuat laporan penjualan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Fungsi ini berada di tangan bagian piutang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus pendapatan pada Maritim Engineering. Maritim Engineering adalah perusahaan rekayasa yang mengkhususkan diri dalam instalasi, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur kapal dan pelabuhan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 di kawasan industri di kota pelabuhan Port Elizabeth. Perusahaan menggunakan program yang berbeda untuk merekam aktivitasnya karena sifat bisnisnya. Departemen penerima dan bengkel terletak dekat dengan pelabuhan. Hal ini memudahkan tim teknik untuk mengangkut suku cadang atau bahan jadi yang diperlukan untuk perbaikan karena jaraknya yang dekat. Dermaga pemuatan di bengkel memiliki tujuan ganda, tidak hanya bahan mentah yang dikirim ke sana, bahan yang telah selesai yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan juga diangkut dari sana ke lokasi yang membutuhkannya. Semua insinyur memiliki laptop mereka sendiri
yang mereka bawa saat kunjungan lapangan diminta untuk mengutip pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan. Penawaran yang diterima untuk pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan yang diusulkan dikirim melalui email ke bagian administrasi teknik kelautan. Untuk pelanggan yang sudah ada, lampu hijau diberikan agar pekerjaan dimulai setelah verifikasi manual. Untuk pelanggan baru, akun pelanggan dibuat terlebih dahulu. Semua pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan dilakukan secara kredit untuk pelanggan lama dan baru. Bahan-bahan yang diperlukan untuk penawaran yang diterima kemudian dikumpulkan dan bagian-bagian yang perlu dibuat jika ada dikirim untuk pembuatan. Setelah bahan-bahan telah dikumpulkan, mereka diantrikan sesuai dengan nama pelanggan di dekat dok pemuatan untuk insinyur pengawas untuk mengatur transportasi mereka. Pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan sering tertunda karena hanya dapat dimulai ketika semua bahan telah diterima, dan suku cadang yang diproduksi seringkali tidak dikirimkan tepat waktu karena bahan bakunya mungkin tidak tersedia di gudang. Staf gudang mencatat semua kekurangan tersebut segera setelah diidentifikasi, dan catatan inventaris diperbarui setiap Senin pagi. Inventaris berkala dipelihara dan perhitungan fisik persediaan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelanggan ditagih hanya ketika semua pekerjaan pada diterima, faktur dikirim melalui email. Dalam siklus pendapatan engineering tersebut terdapat beberapa masalah dan kelemahan di dalamnya. Berikut ini akan kami sampaikan masalah, kelemahan, beserta solusi bagi siklus pendapatan maritim engineering. Masalah atau kelemahan yang pertama yaitu untuk pelanggan lama, pekerjaan akan dimulai setelah verifikasi manual. Hal ini menimbulkan biaya yang cukup besar serta waktu yang lebih lama karena perusahaan perlu melakukan verifikasi identitas pelanggan secara manual, mulai dari cetak formulir hingga mengirim dokumen kepada pelanggan. Selain itu, verifikasi manual juga sangat rentan terhadap terjadinya human error. Lalu, solusi permasalahan ini yaitu verifikasi dilakukan secara online dengan tanda tangan digital agar dapat menghemat waktu dan biaya. Verifikasi online tersebut akan diintegrasikan juga dengan database pelanggan yang sudah ada, sehingga apabila terdapat kesepakatan dengan pelanggan lama akan memudahkan staf untuk melakukan cek atau verifikasi karena datanya akan terhubung dengan data-data yang sudah ada. Selain itu, apabila terjadi kesalahan, maka dapat segera dilakukan perbaikan data. Masalah atau kelemahan yang kedua, proses pengiriman bahan-bahan yang diperlukan hanya setelah penawaran disetujui, dan suku cadangnya pun juga seringkali tidak dikirimkan tepat waktu, sehingga mengakibatkan pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan sering tertunda karena pekerjaan tersebut baru dapat dimulai saat semua bahan diterima. Solusinya yaitu perusahaan menyediakan stok persediaan bahan baku serta juga menyediakan suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan atau pemeliharaan sehingga apabila sewaktu-waktu menerima pekerjaan dapat langsung dikerjakan tanpa harus menunggu terlebih dahulu. Stok persediaan tersebut juga harus selalu diperiksa secara berkala, minimal 2 minggu sekali, agar stok dapat selalu tersedia sehingga meminimalisir pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan tersebut tertunda. Selanjutnya, masalah atau kelemahan yang ketiga, dermaga pemuatan memiliki tujuan ganda, yaitu untuk penerimaan bahan mentah serta untuk pengiriman bahan-bahan yang dibutuhkan bagi pemeliharaan dan perbaikan ke lokasi yang membutuhkan. Pengiriman bahan-bahan tersebut dilakukan dengan bantuan insinyur pengawas.
Kegiatan penerimaan dan pengiriman ini dilakukan di dermaga pemuatan yang sama tanpa adanya keamanan fisik. Hal ini meningkatkan resiko pencurian yang dapat menjelaskan bahan baku yang mungkin tidak tersedia di gudang. Solusi yang dapat dilakukan yaitu memisahkan antara dermaga pengiriman dan penerimaan karena masing-masing dermaga tersebut memiliki kegiatan utama yang berbeda. Selain itu, pada masing-masing dermaga harus diberi pengamanan fisik untuk membatasi akses wilayah-wilayahnya. Perusahaan dapat meminta bantuan dari insinyur pengawas maupun security untuk melakukan pengawasan fisik tersebut agar lebih optimal sehingga dapat menghindari berbagai resiko kerugian yang mungkin terjadi, salah satunya pencurian. Lalu masalah atau kelemahan yang terakhir yaitu catatan inventaris atau persediaan hanya diupdate seminggu sekali, yaitu setiap Senin pagi, sehingga seringkali mengakibatkan terjadinya stok kosong yang tentunya hal ini akan menghambat proses operasional perusahaan. Solusi dari masalah atau kelemahan ini, staf harus mengupdate informasi stok barangnya secara real time, di mana setiap terjadi pergerakan stok dari penyimpanan atau gudang baik untuk pengiriman maupun penerimaan harus segera diupdate sehingga persediaan barangnya dapat dipastikan selalu terpantau, terupdate dan tersedia, serta agar dapat segera dilakukan penambahan stok apabila persediaan barang sudah berada di jumlah minimal yaitu 25% dari jumlah persediaan normal barang. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun penulisan, mohon dimaafkan. Thanks for your attention.